Mie instan. Di Indonesia ada banyak banget merek mie instan yang terkenal. Dari yang harganya mahal sampai yang harganya murah. Dari yang isinya banyak sampai yang isinya dikit. Tapi gue gak peduli sama itu semua. Yang penting dalam prinsip gue itu, selagi itu bisa dimakan dan cocok di mulut gue gak masalah. Nah, di video ini gue mau cerita tentang gue dan mie instan. Yang dari awalnya gue gak tahu sampai gue cinta banget sama mie instan. Awal mula gue kenal mie instan itu pas gue masih kecil, mungkin pas sebelum TK. Waktu itu emak gue bikinin gue mie, karena pada saat itu emak gue belum masak dan gue pada saat itu kelaparan banget. Dari situlah muncul gejolak suka pada mie instan. Ya makan berlebihan sih juga gak baik ya buat tubuh kita ya. Minimal 2 minggu sekali biar sehat. Dan kalau kalian penasaran gue sukanya perayaan apa? Ya hampir semuanya sih gue suka. Yang penting bisa dimakan ya. Tapi gue mau cerita nih, ini tuh gue doang atau kalian juga sering melakukan kayak gini? Soalnya gue itu termasuk sekte sesat ya buat makan mie. Jadi gini, setiap gue makan mie yang seharusnya mie nya gak ada kuahnya, gue itu selalu tambahin kuah biar makin banyak. Dan di otak gue itu kayak ada suatu program yang otomatis nambahin kuah ke mie yang gak berkuah. Nah sebaliknya, setiap gue makan mie yang berkuah kayak mie soto atau ayam bawang atau kari, gue gak pernah ngasih kuah. Soalnya biar bumbunya itu kerasa. Tapi buat sebagian orang, terutamanya keluarga gue, makan mie kuah gak pakai kuah itu bakal asin banget. Justru menurut gue ya, kalau makan mie kuah pakai kuah itu gak enak. Bang, emang lo dari kapan kayak gini? Kalau kalian bingung gue begini dari kapan, mungkin gue pas masih SD ya. Di situ ada teman gue yang ngajarin makan mie berkebalikan kayak gini. Makan mie goreng itu harus pakai kuah biar enak. Nanti makan kuahnya dulu, pakai nasi, terus mie-nya terakhiran, dijamin mantap. Di situ gue percaya aja, soalnya masih bocil. Dan sampai saat ini gue juga masih bikin mie kayak gitu. Tapi ya, seanehnya gue makan mie kayak gini, masih banyak lagi yang lebih aneh. Contoh ya, makan mie bumbunya dipisah terus dicocol. Coba kalian bayangin ya, seaneh apa mereka. Gua kalau ketemu mereka nih ya, gue bakalan rukiah tuh orang-orang. Soalnya itu udah termasuk anomali mengerikan. Sama kayak makan bubur gak diaduk. Itu aneh banget sumpah. Ya meskipun ada banyak cara ya buat nikmatin mie, gue bakalan dukung mereka, kecuali yang makanan dicocol, karena itu hak kebebasan mereka buat makan mie. Ya intinya ya, gue cuma mau bilang makasih ke orang udah nyiptain makanan seenaknya nih. Berkat orang itu ada banyak manusia yang terselamatkan dari akhir bulan yang mengenaskannya. Dari mulai pelajar sekolah, mahasiswa, pekerja pabrik, semua bisa selamat berkat makanan ini. Ya tentu aja gue juga pernah ngalamin kelaparan akhir bulan kayak gini, dan tetap survive berkat mie instan. Tapi dulu gue juga pernah kejadian ya pas gue masih kerja di pabrik. Pas itu lagi krisis keuangan, soalnya itu udah tanggal tua. Di situ gue nyetok mie buat makanan sampai gajian. Ceritanya itu pas gue balik kerja habis lemburan ya, kisaran jam 9:30. Gue kan lapar ya, terus bikin mie ceritanya. Pas itu gue itu kan tambahin telur ya biar mewah gitu. Pas gue mecahin telur, di atas telurnya lagi digodok yang dimasak, itu telur ternyata dalamnya itu udah busuk banget. Terus gue emosi lah, soalnya itu telurnya udah masuk ke mie. Mana pada saat itu gue lapar banget lagi. Akhirnya gue gak pikir panjang, gue lempar itu panci buat masak mie. Abis itu gue gak jadi makan sampai besok sorenya. Ya terkadang kenangan buruk pun bisa jadi seru ya kalau diinget terus ya. Dan buat kalian yang nonton video ini, join ke sekte gue aja, biar sekte gue tambah banyak. Hahaha, seanda guys. Dari kejadian itu ya, gue kalau mecahin telur ya gak langsung dimasukin ke mie lagi, gue pisahin dulu. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.